Selanjutnya, tata krama EPI tentang isi iklan dilihat dengan penggunaan tanda asteris, tanda bintang. Ya. Tanda asteris pada iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga yang sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Tanda asteris pada iklan harus diikuti dengan pencantuman penjelasan tentang maksud dari penandaan tersebut. Pencantuman penjelasan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terbaca oleh khalayak. Oke, di sini saya memberikan contoh, ada Raisa Andriana, adiknya saya. Ya karena saya di Andriana ya. Nah, di sini pembelian Aqua menggunakan promo temukan kode unik di bawah label Aqua. Nah, dengan bisa memenangkan saldo GoPay sebesar 25.000. Kemudian ada tanda kecil bintang, tanda asteris, S dan K berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini sekelas Aqua bikin tanda asterisnya kecil sekali. Ya. Jadi ketika kita ingin tahu apa syarat dan ketentuan yang berlakunya, kita harus pergi ke websitenya Aqua untuk tahu promo yang diselenggarakan. Jadi ternyata hadiahnya tidak hanya saldo GoPay. Jadi saldo GoPay itu ada 35.000 voucher GoPay senilai 25.000. Kemudian ada 60.000 voucher untuk berbelanja di Indomaret senilai 50.000. 4.500 voucher listrik prabayar senilai 200.000, 350 mandiri, tabungan reguler sebesar 4 juta rupiah, ada 75 sepeda lipat Polygon, 5 paket WFH, laptop modem, paket internet smartfriend, kemudian ada 20 motor Honda Scoopy on the road tahun 2020 dan 5 tabungan keluarga sebesar 100 juta rupiah. Jadi di sini tertulis bahwa periodenya itu 19 Oktober hingga 31 Januari 2021. Cara-caranya nanti ada saya tunjukkan ya. Jadi di sini ada cara-caranya apa yang harus dilakukan ketika ingin mendapatkan hadiah dari kode unik tersebut. Nah, kemudian ada catatan, jika peserta berhasil mendapatkan e-voucher, peserta akan dikirimkan notifikasi pengiriman hadiah dalam proses maksimal 3 kali 24 jam. Nah, untuk hadiah voucher GoPay dari Indomaret itu 3 kali 24 jam. Nah, sedangkan 8 kali 24 jam untuk hadiah voucher listrik prabayar serta peserta setelah peserta mengirimkan ID pelanggan. Lalu untuk jika peserta berhasil mendapatkan hadiah barang, peserta akan diminta untuk mengirimkan kelengkapan data. Jadi cara-caranya dijelaskan di websitenya Aqua. Berikutnya, tata cara tentang isi iklan. Yang keempat yaitu pencantuman harga. Pencantuman harga suatu produk dalam iklan tidak boleh menyesatkan. Jadi jangan sampai tulisan harganya itu saru ya, atau misalnya memiliki banyak arti. Nah, seperti contohnya ada di sini, mendapatkan potongan ratusan juta. Nah, itu kan tidak jelas tuh ya, ratusan juta tuh berapa gitu. Contoh yang di Citraland, perumahan di Citraland The Green Lake. Kemudian ada juga contoh dari Virtual Expo Medland belanja properti 21. Di sini harganya itu mulai 300 jutaan pakai tanda asteris lagi ya. Nah, jadi ini yang diselenggarakan oleh detik.com ini yang tidak jelas berapa harga sebenarnya. Gitu. Jadi mending seperti Aqua tadi, dia bikin syarat dan ketentuan berlaku, tapi hadiahnya itu jelas tidak ada yang kata jutaan, ratusan, miliaran. Nah, itu kata-kata yang tidak jelas pencantuman harganya. Berikutnya yang kelima, tata krama isi iklan mengenai garansi. Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang digaransi gitu ya, jaminan apa?
Saya kasih contoh di sini ada saus pohon cabe, ya namanya pohon cabe. Di sini 100% cabai asli, ya. Garansinya jika tidak pedas uang kembali, ya. Saus mau gimana juga akan ada level pedasnya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada garansi dari pembelian televisi dari Aquos. Ini garansi 5 tahun terhadap panelnya. Nah, jadi apa yang digaransi? Ya, digaransi penggantian panel televisi jika dalam waktu 5 tahun dia rusak. Yang keenam, tata krama tentang isi iklan mengenai janji pengembalian uang atau waranti. Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan, ya, mengecewakan konsumen, maka A. Nilai pengembalian harus sebanding dengan upaya konsumen untuk mengklaimnya, ya, dan mencantumkan pada iklan tersebut. Jadi ketika ada kerusakan atau ada bagaimana, jadi harus ada penjelasan tentang waranti dari pembelian yang harus dicantumkan pada iklan. Penjelasan, nilai ganti rugi harus sebanding dengan total biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk melakukan klaim, antara lain misalnya seperti biaya transportasi, waktu, dan tenaga. Atau nilai ganti rugi harus memperhitungkan biaya transportasi, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan oleh konsumen saat melakukan klaim. Ya, jadi bisa dengan berdasarkan ganti rugi sebanding dengan produk dan juga dengan upaya melakukan klaim dari konsumen. Syarat pengembalian uang harus tersebut, ya, harus dinyatakan secara jelas, lengkap, dan mudah, yang antara lain menyangkut jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin dan dalam jangka waktu tertentu pengembaliannya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalian membeli handphone, tiba-tiba handphonenya rusak karena memang rusak dari pabrikan. Nah, kalian akan misalnya diganti, diwaranti dengan pembelian dengan pemberian handphone yang sama atau dengan penggantian uang gitu. Dan ada jangka waktunya, misalnya seminggu rusak atau misalnya sehari ada masalah kembali. Kemudian C, pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen tepat sesuai dengan janji yang tercantum di dalam iklan terkait. Nah, jadi sudah harus ada kapan penggantian itu tepatnya, jadi nggak boleh janji-janji palsu. Oke, berikut saya berikan contoh tentang waranti. Di sini ada Acer Care, ya, dari pembelian laptop Acer atau PC. Jadi dia memberikan waranti, extended waranti jika membeli dan aktivasi Acer Care untuk keamanan dan kenyamanan pembelian dan perbaikan laptop atau PC. Nah, ini dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, berikutnya dari Aqua. Jadi di sini ada refrigerator Aqua. Dia menggaransi mewaranti untuk kompresornya si refrigeratornya. Nah, seperti itu. Lalu untuk tata krama dari isi iklan dari itu adalah agama dan budaya. Di sini iklan dilarang mengeksploitasi ritual agama dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agama. Jadi nggak boleh agama dijadikan ditawarkan di sini. Tapi kalau bertema agama tidak masalah. Nih, saya kasih contoh dari McD, ada Happy Eid Mubarak. Nah, dia menggambarkan si kentangnya itu disusun seperti tangan orang berdoa, ya.
dan dikasih identik dengan Idul Fitri itu seperti ada bulan sabit, bintang-bintang di langit tempat orang berdoa. Kemudian dia juga pernah McD membuat dengan tema Christmas. Nah, jadi McD-nya di sini ada si kijang-kijang, rusa-rusa yang membawa si Sinterklas. Lalu dengan tema yang sama Christmas, dia membuat kentang goreng itu dinampan dengan ilustrasi seperti tanduk rusa. Burger King juga buat hal yang sama, bertemakan agama. Di sini dia burger yang sedikit lagi habis dimakan, tersisa seperti bulan sabit. Ya. Nah, kemudian iklan harus menghormati nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, contohnya tadi seperti teh Javana ya, teh Melati, teh para raja, dia menggunakan konsep budaya di Indonesia. Atau misalnya kita ingat dengan iklan Bintang 7. Nah, Bintang 7 itu punya banyak sekali versi-versi yang menggunakan nilai-nilai budaya. Nah, di sini contoh yang saya dapat, Bintang 7 masuk anginnya pakai bahasa Jawa, bejot ko angin lungo. Nah, ada juga dengan cara yang berbeda. Di sini ada Indo Es Krim Nusantara. Dia menggunakan nilai-nilai budaya. Di sini kita Indonesia negara tropis. Nah, dia menggunakan makanan-makanan tradisional sebagai cita rasa dari es krimnya. Ada es teler, ada es apa ini? Ya, es campur kali ya. Kebaca. Lalu tata krama yang ke-8 untuk isi iklan adalah rasa tahayul atau rasa takut. Nah, iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut ataupun menyuburkan kepercayaan orang terhadap tahayul. Nah, dulu pernah ada tuh XL, dia membuat iklan televisi dan iklan cetak ya dengan menggunakan rasa takut dan tahayul. Di sini ada penggunaannya si Mbak Kunti ya, karena ketagihan SMS sampai nunduk rambutnya, nutupin wajah semua. Ya. Nah, ini kan kalau di iklan televisinya dia menakut-nakuti semua orang. Jadi ketika di halte dia ber-SMS sambil nunduk. Dan ketika malam jalan-jalan di pinggir perumahan dengan kepala yang menunduk, rambutnya ke bawah semua. Jadi orang Indonesia berpikirnya, wah itu adalah Mbak Kunti gitu ya. Berikutnya tata krama EPI pada isi pesan berupa kekerasan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong ataupun memberikan kesan membenarkan tindakan kekerasan. Nah, di sini saya kasih contoh dari Bodrek Extra yang dimana si talentnya itu kepalanya seperti dipukul-pukul, tapi ilustrasinya di sini orang yang sakit kepala itu dipukul oleh bosnya di kantor dan juga dipukul oleh istrinya di rumah. Nah, iklan ini juga sudah dihentikan penayangannya oleh Dewan Periklanan Indonesia. Lalu tata krama EPI dalam isi pesan berupa keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. Nah, saya ambil contoh dari iklan Grab, selalu #pilihan aman. Nah, jadi iklan ini ada revisi yang awalnya iklan ini menunjukkan bahwa ada seorang talent wanita dengan muka penuh luka, kaki penuh luka,
berdarah-darah di kampusnya. Nah, kemudian ada penampilan juga dari tukang ojek pangkolan yang akan dia naiki motornya untuk diantar pulang. Nah, tapi ternyata dia memilih dengan menggunakan Grab. Nah, jadi dia akhirnya di akhir video iklan dia tidak terlihat luka-luka lagi. Nah, penayangan iklan ini hanya ada di YouTube, namun banyak sekali mendapatkan komplain gitu untuk dihentikan. Nah, sehingga iklan kemudian direvisi dengan tidak menayangkan talent wanitanya ini dalam keadaan luka-luka, tapi langsung kepada tampilan bahwa pilihan dia menggunakan Grab itu untuk pulang kuliah itu adalah yang terbaik. Nah, di akhir video iklannya ada jaminan ya, pengemudi Grab Bike 100% lulus pelatihan keselamatan berkendara. Nah, itu salah satu contoh dari tata krama EPI, isi pesan iklan untuk keselamatan. Berikutnya ada tata krama EPI, isi pesan iklan berupa perlindungan akan hak-hak pribadi. Di sini, iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam tampilan bersifat massal atau sekadar sebagai latar. Jadi di sini penampilan sekelompok orang dalam iklan bersifat massal masih bisa digunakan dengan tanpa tujuan, dengan tanpa persetujuan, apabila dalam skala penglihatan yang wajar, wajah-wajah, sosok yang ditampilkan tidak terdeteksi identitasnya itu masih boleh. Tapi kalau dengan jelas menampilkan muka, sosok, kemudian penampilannya si talent atau seseorang itu, maka itu harus dalam proses persetujuan atau di iklan itu kita kenal dengan kontrak kerja talent. Nah, yang mukanya terlihat jelas pasti memiliki kontrak kerja talent. Saya ambil contoh di sini iklannya Tokopedia yang WIB, waktunya Indonesia berbelanja, WIB. Nah, itu yang terlihat jelas, muka-muka yang terlihat jelas itu seperti Chico Jericho dan beberapa artis lainnya seperti Jazz Limit. Dia Jazz No Limit ya. Dia pasti memiliki kontrak kerja. Nah, sisanya orang yang terlihat ribuan itu bisa boleh tidak melakukan persetujuan. Lalu berikutnya ya, tata krama EPI untuk isi pesan yang hiperbolisasi atau hiperbola. Hiperbol yang diperbolehkan adalah dalam bentuk karikatural yang bersifat simbol penarik perhatian dan jelas-jelas nyata, bisa dimengerti sebagai hiperbola. Bukan skala pembesaran atau manipulasi visual yang berlebihan atau rekayasa visual secara digital, imaging, yang merubah kondisi asli produk tersebut. Nah, jadi hiperbolanya melebih-lebihkannya itu hanya boleh pada sosok karikatur atau sosok kartun ya, karena bukan berakibat pada kenyataan atau real. Nah, di sini saya ambil contoh iklan Hot and Cream yang dibintangi oleh Agnes Monica ya. Di awal video terlihat bahwa si tube Hot and Cream-nya itu lebih besar daripada Agnes gitu. Tapi kesini-sini ternyata permainan dari jarak pada fokus lensa kamera videonya. Nah, ternyata si tube Hot and Cream-nya itu hanya segenggam tangannya saja. Nah, ini takutnya membuat pesan yang lain ya, terdapat hiperbola terhadap Hot and Cream itu. Lalu ada iklan tentang Nintendo Game Boy Advance. Nah, di sini terlihat gambaran bahwa sang ibu itu main Game Boy sampai anaknya dari kecil ke menjadi tua.
si ibu juga menjadi tua. Nah, ini hiperbola. Ya, hiperbola banget.